Halo, selamat bergabung di Gerakai bersama saya, Aden Giri. Kali ini kita akan membahas mengapa perangai narsisis membuat korban jengah kewalahan. Bikin orang di sekitar mereka geleng-geleng kepala, menahan amarah sampai naik darah. Nah, untuk menanggapi perangainya ini, kalian masih ingat solusinya apa? Yap, betul. Untuk setiap aksinya, jangan bereaksi. Jangan kasih mereka amunisi. Karena semakin kalian bereaksi, berarti taktik mereka berhasil. Kalau lihat situasi di Konoha saat ini, kan begitu banyak hal-hal ajaib yang terjadi. Yang bensin oplosan lah, beras dan minyak disunat lah, PHK massal, investasi lari keluar karena preman, korupsi triliunan, pemerasan skincare, money laundering, dan lain-lain. Yakinlah, itu semua hanya mereka-mereka yang sedang balas-membalas amunisi. Lo gencet gua akan balas gencet lo. Ujung-ujungnya rakyat Konoha lagi yang menderita. Rakyat Konoha harusnya sudah paham sekarang betapa narsisistiknya orang-orang di pemerintahan. Orang-orang yang nggak kompeten, penuh keserakahan, dan luka trauma yang nggak pernah tertangani diminta untuk melayani, yang nggak pernah bisa. Semoga saja beberapa tahun ke depan akan sangat mudah mendeteksi, menyeleksi, menghabisi narsisis dari pos-pos penting kenegaraan. Udah diseleksi dari sejak SD. Kasih aja mereka tugas-tugas nggak penting sesuai bakat mereka. Sayangnya, ini kan belum bisa terjadi. Justru narsisis yang lebih suka berkumpul, bersiasat busuk, dan naik ke posisi puncak. Ya, konsekuensinya adalah Konoha dipimpin oleh para keparat. Rakyat Konoha yang bijak jangan terpancing ya. Coba fokus aja ke hal-hal penting seperti rakyat Indonesia. Misalnya, mengapa belum subscribe sampai hari ini? Ayolah di-subscribe agar channel ini bisa berkembang. Makasih banyak sebelumnya. Ya, kita perlu fokus ke hal-hal yang lebih penting buat perjuangan pemulihan diri kita dulu. Salah satunya kita kenali lebih dalam apa saja perangai buruk narsisis yang bikin kalian pengen melakukan tindak kriminal. Terkadang, sedihnya, gak hanya ke mereka, tapi juga ke diri kalian sendiri, yang kalian anggap pantas menerima hukuman akibat ketololan kalian sendiri. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan pelan-pelan. Itu bukan kesalahan kalian. Yang kalian hadapi memang bajingan. Ingat, maafkan diri kalian. Selain memaafkan diri, kalian harus bisa pelan-pelan membuang jauh-jauh pikiran yang justru menghambat kepulihan. Salah satunya adalah berharap si narsisis akan berubah, akan mendapatkan hidayah atau wahyu dari semesta. Biarkan dia yang cari sendiri jalan perubahannya. Kalian fokus ke diri sendiri. Jadi, langkah kedua setelah memaafkan diri adalah menyadari sepenuhnya bahwa yang kalian hadapi memang orang dengan gangguan di luar kuasa kalian. Mengapa ini penting? Karena cara agar kalian dapat kembali ketenangan emosional dan kesejahteraan adalah dengan menerima kenyataan buruk yang ada. Apa aja itu? Ya, perangai buruk si narsisis yang harus sudah bisa kalian deteksi. Terima sebagai kenyataan yang bukan tanggung jawab kalian untuk mengubahnya. Perangai buruk narsisis yang pertama adalah mereka nggak tertarik sama sekali dengan solusi atau pemecahan masalah. Ingat kan tadi gimana pejabat dan pemegang kuasa di Konoha? Boro-boro nyari penyelesaian masalah. Justru makin banyak masalah, makin senang mereka karena bisa sembunyi bahkan menari-nari di balik segala kebusukannya yang sulit dideteksi. Penjahat akan lebih gampang berbaur dan sembunyi di keramaian.
daripada di kesunyian. Orang yang normal, jika menghadapi masalah, akan berusaha nyari penyelesaian. Ini baiknya gimana ya? Yuk kita diskusi yuk. Yuk kita konsultasi dulu, ada nggak jalan tengahnya? Biar nggak terus-terusan begini. Kan gitu. Nah, kalau narsisis justru melihat masalah sebagai jalan mengambil keuntungan. Ada skincare overclaim? Waktunya gua memeras. Lapis legit laris manis? Saatnya gue fitnah. Akan gue peras ownernya. Mau postingan dicabut? Tawarin red card-nya. Mereka akan cari-cari kekurangan kalian, bahkan sampai menggali jauh ke belakang. Apa yang kalian lakukan atau posting di media sosial pas zaman kalian kuliah dulu. Cir, sebegitu nggak bahagianya kah dirimu sampai desperate begitu? Perangai buruk kedua, pertanyaan pribadi ke kalian bukan untuk memahami, tapi mengumpulkan amunisi untuk melawan kalian di kemudian hari. Mereka penasaran dengan siapa kalian, kelebihan dan kekurangan kalian, dan di waktu yang tepat akan mereka gunakan untuk menyerang kalian. Terkadang buat sekedar hahaha sama teman-teman dia yang sama jeleknya, dan sama-sama nggak bahagia dengan diri dan kehidupannya. Pengumpulan data tentang kalian, nantinya sasarannya bukan hanya kalian, tapi juga orang-orang terdekat kalian yang akan ikut mereka manipulasi. Sampai kalian berpikir, mengapa mereka baik sama yang lain tapi sama aku kayak tai? Narsisis akan selektif berdasarkan seberapa rentan kalian menurut mereka. Tapi ingat, kalian bukan satu-satunya yang akan mereka begitukan. Makanya, jangan pernah lagi kalian kepikiran, apa yang salah atau jelek di diri saya, sehingga mereka melakukan itu semua. Itu semua bukan karena kalian. Itu adalah tentang karakter mereka. Itu adalah perangai buruk mereka, dan kalian perlu segera menyadarinya. Perangai buruk ketiga, penyesalan seorang narsisis itu nggak tulus. Meskipun terkadang tampak menyesal, itu hanya bersifat sementara. Jangan terkecoh berpikir mereka tiba-tiba punya hati nurani atau empati. Seringkali itu dilakukan jika ada orang yang mereka takuti, memergoki mereka, atau mereka udah terpojok. Mulailah drama, merasa dirinya korban. Kalau nggak ada saksi, mereka akan semakin semena-mena. Jangankan minta maaf, justru akan ngeles, menjustifikasi tindakan dan keputusan mereka. Mereka bahkan berani jual nama orang lain ketika terdesak. Ya kalau di jalanan Konoha, kamu tahu siapa saya? Saya ini ponakan jenderal, anggota DPR. Kalau di kantor, mereka akan berkelit. Ya, ini semua udah kesepakatan dengan investor. Headcount ini udah sesuai kebutuhan. Padahal mah kagak. Rasa sombong, egois, dan nggak mau mengalah itu yang berbicara. Dan kalian yang mereka minta untuk membereskannya. Perangai buruk keempat adalah narsisis itu penuh rahasia. Bukan misterius cool kayak Rangga, tapi mereka biasanya merahasiakan banyak hal. Mulai dari profesi, pendidikan, kekayaan, sejarah kehidupan, dan lain sebagainya. Mereka ingin menampilkan citra tertentu karena itu sangat penting bagi mereka. Meskipun itu semua nggak sesuai dengan fakta. Suka flexing ke sana kemari, padahal aslinya boleh minjam sana-sini. Ngakunya kenal dan dekat dengan si Fulan. Semua orang penting dari artis sampai preman gang mereka kenal. Padahal mah cuma name dropping. Karena harus banget merasa seolah-olah mereka itu penting. Perangai buruk kelima, narsisis punya kesadaran sangat rendah tentang kelakuan mereka. Ketika kalian nasehatin, kamu nggak boleh sombong kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu sama pelayan toko, sama orang kecil. Biarpun kerja mereka kamu anggap nggak keren, nggak butuh keahlian khusus atau pemikiran rumit, mereka tetap bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Kamu kan nggak tahu betapa berat beban mereka.
Hargai sedikit orang lain. Tahu jawaban mereka seperti apa? Mana ada aku kayak gitu? Ngarang loh. Di radio ABG yang sering saya dengar di mobil ada lagu yang liriknya, "How can I be sorry if I don't know the crime?" Nah, itulah kira-kira alasan si narsisis. Padahal penyebabnya adalah rendahnya kesadaran diri mereka. Kalian bertanya, kok bisa begitu? Karena cara pandang mereka terhadap sesuatu, seseorang, atau hubungan berbeda dengan kalian. Perangai buruk keenam, narsisis punya banyak standar ganda. Untuk orang lain boleh, kalau untuk giliran mereka akan ngotot. Oh, nggak bisa. Sementara mereka boleh berperilaku ajaib, membuli, maling, korupsi, mangkir dari kerjaan, cari pembenaran dengan bilang, ya nggak bisa lah gue disuruh kerja begituan. Aduh, banyak banget nih tanggung jawab gue. Nggak punya waktu gue, suruh si Ono aja. Padahal dia udah melanggar peraturan yang dia buat sendiri. Ngapain lo beli beginian mahal-mahal? Ini nggak masuk budget banget nih. Lo harus justifikasi, vendor lo udah punya sertifikat sustainability nggak? Tai. Sementara dia naik posisi dan gaji tanpa achievement yang berarti. Dan itu harus kita terima dan mengerti. Mau protes? Mereka akan jawab, ya proteslah ke manajemen. Atau ya, aku memang kayak gini, ceplas-ceplos apa adanya. Jah, bejir nggak tahu diri. Perangai buruk ketujuh, mereka merendahkan sebagai kompensasi atas kekurangan diri mereka sendiri. Ya, narsisis itu orang-orang yang nggak pede karena mereka tahu kalau mereka itu nggak becus. Jadi, kalau kalian dibully, direndahkan, itu semua karena mereka sendiri nggak percaya dengan diri mereka. Mereka punya insecurities, frustasi, nggak bahagia dengan dirinya sendiri. Dan mereka pikir itu semua akan berkurang atau hilang dengan melampiaskannya ke kalian. Perangai buruk ke-8, perdebatan justru ngasih mereka kekuatan. Lah kok bisa? Bukannya itu seharusnya bikin mereka ketar-ketir, terungkap kesalahannya, minimal takutlah ketahuan. Oh, tidak begitu Ferguson. Mereka akan terus berusaha mengguncang kapal selama mungkin, sampai kalian terpental dan tenggelam. Perdebatan ngasih mereka energi, dan ini memantik rasa sombong dan tinggi hati. Oh, ternyata gue sehebat ini ya. Ada kalanya mereka pura-pura nggak suka, tapi sebenarnya sangat menikmati rasa superioritas tadi. Coba deh, lihat lagi di Konoha. Itu yang suka debat kan biasanya orangnya omongannya nggak berisi, tong kosong nyaring bunyinya, nggak beres juga sehari-harinya, nggak banget lah pokoknya. Tapi kok ya selalu siap sedia, diundang podcast dan TV, punya energi banyak sekali untuk debat, provokasi sana-sini. Ya karena itu sudah mendarah daging. Kalau nggak begitu, nggak ada yang menarik di hidup mereka. Itulah mengapa teman-teman, spektrum narsisisme yang tinggi di mereka itu sebenarnya adalah kutukan seumur hidup buat diri mereka. Itu dia sejumlah perangai buruk narsisis yang perlu kalian pahami. Apakah di narsisis yang kalian hadapi ada semuanya? Atau miss 1-2? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau yang spektrumnya tinggi, apalagi malignan, wah, perangai buruknya bisa lebih banyak lagi. Ya, akan sulit buat kalian memahami di awal-awal. Mengapa ada orang seperti itu? Kok bisa nggak punya empati begitu? Ingat kembali, itu semua bukan karena kalian. Itu murni dari diri mereka sendiri. Udah settingan pabriknya begitu. Dan itu bukan urusan kalian. Biarkan mereka bereskan sendiri. Dan saat berinteraksi dengan mereka, pahamilah kalau cara berpikir mereka nggak sama seperti cara kalian berpikir. Jika kalian belum bisa benar-benar pergi dari mereka karena sesuatu dan lain hal, pastikan ekspektasi kalian disesuaikan dengan kenyataan. Sama seperti rakyat di Konoha,
yang umumnya masih terheran-heran kok para begundal di Konoha itu banyak yang santun, alim, mulut manis, pintar, dan dari keluarga terpandang. Kok ya bisa jadi sekeparat itu? Kok bisa jauh panggang dari api? Jadi, jangan bingung lagi. Jangan sedih lagi. Kalian bisa membuat semua itu berhenti. Jangan biarkan itu semua masuk kembali memporak-porandakan pikiran dan sanubari. Karena hidup yang lebih damai dan indah di luar sana sudah menanti. Kalau kalian suka konten ini, silakan like dan jangan lupa subscribe. Jika membutuhkan konsultasi langsung dengan saya, silakan email ke chat.gedakai@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat dan sampai jumpa.